Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berharap hati kita semakin berbahagia karena kita selalu menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah. Kita mendalami tentang pikiran Allah dengan membaca Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung, menciptakan angin, dan memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Pikiran adalah akal budi, ingatan, gagasan, pendapat atau pertimbangan untung rugi, baik buruk, mengerti mengapa suatu hal terjadi, memutuskan. Pikiran baik menjadikan bijaksana. Sepikiran artinya sama pikiran, satu pendapat. Allah menciptakan alam semesta dan manusia adalah hasil pikiran Allah yang baik, benar, dan kudus. Manusia yang diciptakan Allah juga diberikan Allah pikiran akal budi untuk mempertimbangkan, membuat keputusan. Ketika Allah mencipta alam semesta, manusia belum ada, dan manusia tidak pernah memberi pertimbangan pikiran kepada Allah untuk merancang ciptaannya. Manusia yang diberi pikiran oleh Allah diharapkan Allah sepikiran dengannya, karena semua pikiran Allah mendatangkan kebaikan, kemuliaan, kekudusan. Tapi manusia malah mengikuti pikiran iblis dan jatuh dalam dosa. Allah memutuskan bahwa manusia yang jatuh dalam dosa akan mengalami maut, kutuk, dan penderitaan. Keputusan ini adalah pikiran Allah yang berlaku sampai akhir zaman dan tidak pernah berubah. Manusia yang jatuh dalam dosa selalu mengikuti keinginan daging, bukan mengikuti keinginan Allah. Keinginan daging berarti juga mengikuti keinginan dan pikiran dunia yang mudah dipengaruhi iblis. Manusia yang jatuh dalam dosa tidak akan sanggup dengan kekuatan sendiri untuk memahami pikiran dan kehendak Allah. Hanya anugerah Allah yang memampukan manusia memahami pikiran Allah. Amos menyampaikan nubuatan pada masa Yerobeam, Raja Israel Utara. Ketika orang Israel Utara hidup dalam dosa, memeras orang lemah, menginjak orang miskin. Istri-istri yang ingin hidup mewah mendorong suami melakukan korupsi, memeras, menginjak. Keputusan Allah untuk menghukum orang yang jatuh dalam dosa diingatkan oleh Amos kembali. Karena orang Israel Utara tidak lagi sepikiran dengan Allah, malah mengikuti pikiran iblis, hukuman Allah adalah mereka hidup dalam pembuangan menjadi budak. Ibadah orang Israel Utara ini tidak ada gunanya karena mereka tidak menyesali dosa, tidak berbalik mengikuti pikiran dan kehendak Allah. Akibat dosa manusia yang dimulai dari Adam, maka sampai sekarang terus saja ada penderitaan, sakit, penyakit, malapetaka, kecelakaan, bencana alam. Dalam penderitaan akibat dosa, Allah juga memberi jalan keluar, yaitu melalui penyesalan dosa, bertobat, berbalik kepada pikiran dan kehendak Allah melalui penebusan Yesus. Orang yang bertobat berbalik akan bertemu, berjumpa, bersekutu dengan Allah yang telah mencipta alam semesta. Itu yang dikatakan dalam Amos 4 ayat 13. Allah yang mencipta itu memberitahu pikirannya kepada manusia, agar manusia mengikuti pikiran Allah, bukan pikiran sendiri atau pikiran dunia yang dipengaruhi iblis. Umat yang tidak peduli pada pikiran dan kehendak Allah perlu diingatkan, ditegur agar berbalik pada pikiran dan kehendak Allah. Orang yang bebal tidak mau mendengar teguran dan tidak mau berbalik, tidak mau bertemu Allah, tidak mau ikut pikiran dan kehendak Allah. Apakah dalam hidup sehari-hari kita sudah bertobat dan ikut pikiran Allah, bukan ikut pikiran sendiri? Dalam doa, apakah doa kita mengikuti pikiran Allah atau pikiran sendiri? Apakah kita mengatur Tuhan
agar jawaban sesuai dengan pikiran dan kehendak kita. Orang yang sudah bertobat akan mengikuti pikiran Allah dengan berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat 10. Ketika menghadapi penderitaan sakit penyakit, kita memikirkan apa pikiran dan kehendak Tuhan yang kita ikuti. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa pikiran dan kehendak Tuhan yang harus kita ikuti? Apakah kita ikut pikiran diri sendiri dengan mengatakan mau pakai masker atau tidak, mau menjaga jarak atau tidak, mau cuci tangan atau tidak? Bukan itu yang menentukan kematian. Sebab mati itu di tangan Tuhan. Perkataan ini apakah pikiran sendiri atau pikiran Allah? Kalau ada yang berpikiran bahwa gereja harus ikut dalam pemeliharaan kesehatan dalam masa pandemi COVID ini, dengan giat memberi contoh untuk sosialisasi kepada masyarakat agar memakai masker dengan baik dan disiplin, menjaga jarak, mencuci tangan, sehingga makin berkurang yang tertular COVID. Apakah ini sesuai pikiran Allah atau hanya pikiran sendiri? Kita perlu mendalami apakah yang kita pikirkan, kita lakukan sesuai dengan pikiran Allah atau pikiran sendiri atau pikiran dunia. Seperti ada orang yang berpikir kalau pakai masker tidak terlihat wajah, kurang nyaman, kurang baik. Apakah pikiran seperti ini pikiran sendiri atau sesuai dengan pikiran Allah? Pikiran Allah adalah keselamatan semua manusia, bukan keselamatan satu orang, satu keluarga, satu suku, satu bangsa. Apakah disiplin tertib, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan adalah bagian tugas manusia yang sesuai dengan pikiran Allah untuk menyelamatkan semua orang, mengurangi penderitaan karena penularan COVID-19? Atau kita hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri? Kalau orang menggunakan pikiran sendiri, bukan pikiran Allah, maka bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seperti yang dilakukan Petrus yang menegur Yesus dengan pikiran sendiri, pikiran manusia, tidak menggunakan pikiran Allah. Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah iblis." Ini artinya kuasa iblis jangan menguasai Petrus. Berbaliklah Petrus, jangan memakai pikiran dunia, pikiran sendiri. Pakailah pikiran Allah. Kiranya kita yang sering pakai pikiran sendiri, berbalik menggunakan pikiran Allah dalam doa, dalam tindakan sehari-hari, dalam memelihara kesehatan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami memahami dan mengikuti pikiran dan kehendak Allah agar kami makin bijaksana dalam bertindak, menegur, dan menjalani semua aktivitas kami termasuk dalam memelihara kesehatan pada masa COVID ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.